When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the nights are so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. First we keep problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight. Untuk neuron-neuron di otak. Sekarang pukul 6:15. Kita mau bersepeda ke daerah Puncak 2. Rute untuk sampai ke Puncak 2 paling enggak tadi di Google Maps sekitar 39 km dengan jalur yang ada nanjaknya dan ada turunannya, jadi bervariasi. Rencana kalau emang nggak terlalu capek nanti pas udah sampai di Puncak 2, kita mau lanjut lagi ngeluping ke Puncak Pas kalau emang nggak capek. Dimulai dengan keadaan belum sarapan, belum kena kafein dan rokok, jadi dimulai dari nol. Itu kalau kata pepatah Cina yang paling terbaik. Nanti juga kita bakalan mau sarapan nasi uduk kampung di daerah Citerep. Ada, dulu gua beberapa kali pernah ke situ. Bahkan dia buka di malam juga, buka nasi uduk malam. Nasi uduk kampung rasanya masih punya ciri khas di daerah Citerep. Ini pertama kalinya gua lihat CFD di Tegar Beriman. And put your hands up, oh, keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do it tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. More than 10, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Barusan kita udah sampai udah ngelewatin pasar Citerep di jam 7:01. Jadi kita udah ada di jalur Citerep buat ngarah ke nasi uduk.
Sekarang udah jalan 17 km. Habis ini kita mau lanjut lagi. Sekarang udah jam 7:50 ke arah Sukamakmur langsung. Pak, mari Pak. Lanjut Pak. Yuk. Yuk. Gila tanjakannya Sukamakmur. Sekarang udah di jam 8:17. Udah masuk di daerah Sukamakmur, di Desa Pabuaran lebih tepatnya. Dari tadi jalannya terpantau mulus sih, bagus. Wah, baru gue bilang. Ya, tapi Bang. Ini sih Pak. Ya, tadi Bang. Tapi menurut informasi dari internet kemarin sempat longsor katanya di daerah Sukamakmur, di dekat perbukitan Sukamakmur. Terus tadi di Nasiro Kampung juga ketemu sama bapak-bapak yang tinggal di daerah sini lagi sepedahan. Ngobrol juga kata sih udah mulai dicor dari Jumat kemarin jalanannya. Sisa kilometer kita 23 kilo untuk sampai ke tempat tujuan di Puncak 2 dengan cara bersepeda. Jam 8:30 mau ngerokok dulu, paling nggak sebatang nih. Habis ngerokok sebatang, tenaga udah pulih, baru kita lanjut lagi di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Nggak tahu nih nanti di perjalanan kita bakal ngelewatin posisi longsoran karena kemarin hujan deras beredar di TikTok. Nggak tahu nih sekarang udah pulih atau belum nih jalanan. Diminum boleh Pak ya? Kemarin kalau longsorannya di jalan apanya Pak? Hah? Oh. Tapi tadi katanya di jalur mana gitu ada yang dicor ya Pak ya? Oh di depan? Oh. Itu ntar dialihin atau gimana Pak jalannya? Oh, buka tutup. Oh. Kilometer 35 tadi gua ketemu 2 orang pesepeda dari Tapos Depok ngeres, dapat kenang-kenangan nih dari orang Tapos tadi. Dari tempat nasi uduk tadi di Citerep, setelahnya udah mulai masuk ke jalan-jalan yang cenderung tanjakan. Tapi udah lumayan bagus juga jalannya, udah halus, tapi beberapa masih ada yang masih batu-batuan. Kalau emang nanti di Puncak 2 fisik masih belum terlalu capek, gua bakal lanjut lagi ngarah ke Puncak Pas. Jadi kita muter dan nanti pulangnya lewat Puncak Pas. Dilihat dulu nanti di Puncak 2 kondisi fisik kayak gimana. Kalau emang masih berasa muda, kita lanjut lagi sampai ke Puncak Pas.
bocoran yang dimaksud. Kita capek. Ini apa ya? Dibikin jadi satu jalur nih buat yang lewat sini. Sekarang kita istirahat dulu nih di masjid. Ini di masjid ya? Musola? Masjid? Kamu mau jajan apaan? 2000 mau jajan apa? Itu apa? Ini aku rekam kamu ya. Aku izin rekam. Kamu orang asli sini apa mana? Hah? Kamu orang asli sini? Iya, umur kamu berapa? 400 tahun. Umurnya 400 tahun. Itu angkot tuh. Kamu mau naik angkot? Enggak. Enggak. Itu angkot ngarah kemana kalau lewat sini? Tujuannya? Nggak tahu. Lewat. Lewat. Lewat jalan ini ya, pokoknya ya. Tujuannya nggak tahu ya. Kamu kenapa bosen sih kalau jajan? Tadi katanya ke warung bosen. Ada jajanannya. Rame. Ada juga. Kamu bertiga mau nggak dorongin sepeda aku sampai atas? Kamu mau dorongin sepeda aku? Enggak. Kamu berdua. Belas kenang yuk. Ditarik. Oh, jangan berisik ya. Itu kamu umur 4 tahun boleh jajan itu sama orang tua kamu? Boleh. Boleh. Udah bikin pilek. Boleh. Kamu rencana ntar mau sekolah di mana? Kalian berdua rencananya mau sekolah di mana? Cibadak. Oh, ini daerah Cibadak ya? Berarti ntar kamu rencana mau sekolah di umur berapa? Sekarang kan kamu 4 tahun nih. Nanti masuk sekolah umur itu udah jatuh dari makan. Oh, dimakan. Oke, bagus. Belum 5 menit ya? Belum kena tanah apa belum ya? Kita TK dulu nih kamu nih. Baru habis TK apa? Habis TK ngaji. Oh, terus habis ngaji sholat. Berarti masuk SD-nya kapan? Iya. Tapi kamu sekarang di TK udah masuk TK belum? Belum. Belum. Berarti sekarang ngaji ya? Ngaji dong, ngaji kamu ikro berapa? Mulai dari kamu ikro berapa ngaji? Hah? Ikro 4 tahun? Sekarang kan kamu ngaji nih ya, tiap sore. Majelis Taklim. Belajar ngajinya belajar apa? Ada yang mau jawab? Dari kalian bertiga, belajar ngajinya belajar apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Oh, yang penting di tempat pengajian aja ya. Ya, mau belajar apa main terserah gitu ya. Tapi lebih enakan ngaji apa main? Main. Jawab jujur, main. Kalau kamu? Enakan ngaji apa main? Enggak ngaji. Oh, dia nggak ngaji. Kalian kamu Kristen? Bukan. Bukan. Oh, emang nggak ngaji ya? Kenapa pilihan kamu main dibanding ngaji? Seru. Tidur. Seru. Seru. Oh, lebih seru main ya? Tapi kalau misalkan ngajinya sambil main kan bisa belajar ngaji sambil main. Ya kan? Cuman sama guru kamu dimarahin, apa enggak? Kan dia masih kecil. Oh, kamu masih kecil ya? Kamu udah balik belum? Udah balik? Oh, belum berarti ya. Biasanya kalau ngaji belajarnya ikro ya. Ada ikro berapa? Ikro 1,
Ikro 2, Ikro 3. Habis 3 apa? Habis Ikro 3. 4. Kamu yang jawab ya. Habis Ikro 4? 5. Pintar. Kamu udah bisa ngitung dari 1 sampai berapa berarti? Belum? Nah tadi bisa ngitung. Cuman sampai 4. Habis bisa Ikro kan nanti kamu jadi bisa baca Quran kan? Jadinya kamu bisa ngomong Arab ntar. Kamu mau ngobrol sama orang Arab gak? Gak bisa. Kamu bisa ngobrol sama orang Arab? Gak bisa. Kamu belajar ngaji sampai Al-Quran, ntar kamu bisa ngomong Arab. Ya. Kebanyakan anak-anak di sini makanan pokoknya apa? Ini. Bagus. Berarti makan ini sehari berapa kali? Makan es? 4 kali. 4 kali? Ini kamu 4 kali? Oh 2 sama 4 nih? Yang bener? Banyak. Banyak lah ya pokoknya ya. Lebih, kalau banyak tuh lebih dari 2. Ya. Lu tuh, kamu belum makan udah makan es pagi-pagi? Ya? Udah? Bagus. Aku jalan dulu ya. Cabut ya. Tas lu. Kamu yang pipinya luka, tas. Hei. Oke, tas. Kamu jadi dorongin enggak? Dorongin sepeda aku jadi? Enggak ya. Ya udah tuh kamu teman kamu tuh. Oke, sekarang udah jam 9:40. Kita mau lanjut jalan nih dari masjid dan akamsi 3 orang di sini. Setelah kita berbincang dengan para akamsi di sekitar sini, kita mau lanjut jalan ke Puncak 2. Pengaji, oke? Biar bisa ngobrol sama orang Arab. Dadah. Sekarang kita udah sampai di Pasar Sukamakmur di pertigaan Alfamart. Di jam 10:13. Badan lumayan, tapi kondisi masih prima sih. Sekitar 9 kiloan lagi tadi bakalan sampai ke di Puncak 2. Sebentar lagi berarti, tapi kondisi masih prima nih, nggak tahu nih mau lanjut lagi apa Puncak 2 atau enggak.
jam 11:22. Tadi gua nyampe di warung ini tuh di jam 11 kurang dikit. Lokasi ini udah ada di puncak 2. Total 35 kiloan dari Bojong sampai ke sini. Sekarang lagi mau ngemil sambil minum ciri khas dari puncak 2, minuman khas puncak 2, teh jus sama ini Pokari. Kita lagi minta dibikinin ini mie-nya 2 langsung ayam bawang. Berarti total waktu dari Bojong sampai ke sini itu 5 jam. Karena gue berangkat dari jam 6, terus tadi dipotong juga sama sarapan. Nasi uduk di daerah Citerep itu nasi uduk langganan kalau misalkan pergi ke wilayah-wilayah sini. Karena emang rasanya masih kental dengan nasi uduk kampung. Nah itu nasi uduk yang paling gue suka tuh rasanya gitu. Karena kondisi udah pada panas paha, jadi gue nggak bakalan lanjut lagi buat ngeluping sampai ke puncak pas. Cukup sampai sini. Belum aduk. Ya, Asin. Goel atuh deh, goel. Pak sambil makan Pak ya. Ayo. Sambil makan. Ayo bang. Makan Ki, kasih tahu Ki. Ya. Kebanyakan pemain-pemain yang udah usia gitu larinya ke Tarkam ya Bang? Betul, Tarkam. Itu pun ke Tarkam juga kadang-kadang posisinya udah ini, udah masuk 40 ke atas. Oh. Di waktu saya di sini di atas kan ada lapangan di lapangan desa. Waktu itu ada PO-PO. Kita beli rombongan si Atep, satu tim 14 orang, 15 orang. Sampai habis 27 juta. Belum makannya, belum tidurnya di wisata apa itu doang. Iya. Dari Bandung. Yang dari Bogor si Mudadi, kipernya pokoknya si Joko itu yang jadi garba. Itu baru pertama 1 tahun ada PO-PO ramai banget setiap 1 bulan sekali di sini terus. Oh ada trofeo. PO-PO ngadain terus. Emang utama di sini gitu, lapang cuman kecil, cuman pinggir jalan strategis enak gitu. Sini Aksesnya gampang gitu ya. gitu aksesnya gampang. Orang pada waktu itu pada pengen sambil wisata. Oh. Pernah dari Depok juga banyak, dari Bogor, Depok. Berarti bayarannya kalau dia mantan pemain dari klub itu lumayan juga berarti Bang ya? Ada nilainya di. Ada nilainya. Ada si Rian Kurnia itu pemain Persikabo. Cuman main di sini kan PO-PO, dia menang 1 kali, kalah sama kita 1 kali kan. Iya. Kalau kita kan tahu lapang kecil kita pasti bagus. Oh. Tuan rumah. Tuan rumah juga ya. Karena dia takut cedera kan kalau pemain bagus begitu kan. Iya. Jadi kita mau mainnya nggak terlalu bagus, fokus kita aja yang penting menang. Oh. Gitu. Kalau dia kan mainnya menang mau tapi nggak mau banting tulang intinya kayak kita gitu kan. Jangan sampai cedera dia aja. takut cedera gitu. Dia waktu main di mana? Oh dari Arema itu waktu pulang ke Persikabo tuh. Oh. Rian Kurnia itu. Iya. Pulang kan diambil lagi dari Persikabo ke Bandung kan. Nah, itu dibayar 5 juta katanya 1 kali. Sekali main. Di sini cuman kalah di 8 besar, dia kalah pulang. Dia ukurannya nggak dikurangi kan? Tetap ya. Oh, banyak itu belian orang itu yang dari kecamatan Jongol itu beli pemain semuanya. Bagus itu semuanya. Oh. Cuman kalau di lapang kecil ukuran ke pinggir 50 meter, ke panjang cuma 80 lapangnya. Jadi kita juga tahu lapang kita gitu. Tahu medan lah ya. Gitu yang di atas itu dekat desa. Oh. Jadi dia tuh nggak bisa karena kita gempur aja terus dikurung terus gitu. Walaupun kita dikurung kita kan dia mainnya bagus gitu. Oh, Jadi iya. main kaki ke kaki main. Kalau kita enggak, kita beradu aja bro gitu kan dia takut gitu kan. Iya. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. We're in the Oke,
sekarang udah jam 12.42. Paling nggak gue mau langsung cabut ke Bojong. Kita tutup perjalanan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.